Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak, kalau ada yang buka pinjaman online tanpa riba, wah ini luar biasa. Saya berniat ini Pak, buka pinjaman online tanpa riba. Kita harus jawab tantangan ini. Kita harus hadir di tengah dunia, melepaskan kesusahannya, di tengah muda dia bisa selesai. Kita hadir berniat. Cuma kapan dan bagaimana bentuknya, ini PR besar. Bukankah kita ini dikirim oleh Allah menjadi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, sebagai penyelesai masalah. Ya, kalau ada begitu banyak korban, tugas kita rahmat di sekitar keadaan kita. Nah, ini penting kita perhatikan bahwa kullu qardin jarra nafa'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang mendapatkan nafaat, itu keuntungan, ya, keuntungan yang di luar keuntungan langsung, ya, di luar keuntungan langsung, maka fahuwa riba. Jadi pinjaman apapun namanya itu, ya, online kah atau tidak online, langsung sama Pak. Ini rumus kaidah usulnya yang diambil juga dari hadis, meskipun hadis ini dipermasalahkan oleh ulama dalam sisi sanadnya, akan tetapi nilai makna dari posisi ini tidak dipermasalahkan oleh ulama, bahkan disepakati secara ijma' di kalangan para ulama sudah dipakai ini rumus ini. Setiap utang piutang yang mendatangkan tambahan manfaat, maka itu adalah riba. Biar sedikit atau banyak, sedikit atau banyak sama. Ini harus kita pahami, tambahannya itu sedikit atau banyak riba. Ya, bukan cuma yang tinggi persentasenya, semua tambahannya. Nah, beda nanti dengan gharar Pak. Kalau gharar itu dimaklumi pada hal yang kecil. Ya, kalau ada gharar yang tingkat rendah, itu dimaklumi. Seperti kalau kita taksir itu sebuah mangga, pohon mangga itu dengan buahnya langsung dipetik, mungkin itu gharar karena sulit kepastian. Meskipun langsung dipetik, itu ghararnya kecil. Tapi kalau disimpan, nanti masak baru diambil, itu ghararnya tingkat tinggi, itu yang diharamkan. Kalau riba tidak, kecil, besar, sama saja. Sama saja. Berapapun keuntungannya, tambahannya dari utang piutang tersebut, itu adalah riba. Dan ini pinjaman online dalam praktek, coba bayangkan dari 2 juta dalam jangka waktu dekat bisa sampai 40 juta. Ya. Ini sudah disepakati bahwa ajma'a kullu min nahfazu anhu min ahli ilmi, bahwa sudah disepakati bahwa setiap tambahan itu, ya, itu sudah disepakati bahwa ahli ilmu sudah sepakati itu adalah ibtalil kiradi iza syarat ahaduhuma. Kalau keduanya membuat syarat, ya, membuat syarat di awal sebelum terjadi pinjaman minjam, dua syarat itu disepakati, ya, kedua belah pihak, atau awkilahuma, atau salah satunya, ya, ada tambahannya, maka itu beberapa tambahan seperti, ya, darahim maklumah itu diharamkan. Berapapun tambahannya,
Jangan dikatakan kan yang dilarang cuma bunga berbunga atau riba yang berlipat ganda, ada afan mudha'afah, itu yang paling tercela. Yang tambahan sedikit pun tetap dilarang. Itu batilnya akad, dan ini juga dipakai seperti pinjam diminjam manapun, seperti nanti di penggadaian, di bank, di koperasi, di finance, di pembiayaan, apapun, kalau pinjam sifatnya, termasuk jika jual beli jika tertunda dibayar, barang tersebut tertunda 1 bulan, tertunda 2 bulan, maka dia mengatakan beri saya waktu, lalu saya tambah pembayarannya, maka itu adalah jelas ijma di kalangan para ulama, itu adalah riba. Ya, ini penting bagi yang terlibat, karena hukumnya boleh, maka ini bisa dipraktekkan, ini diamalkan. Yang pertama, tidak menggunakan praktek ribawi. Tidak menggunakan praktek ribawi. Hilangkan. Ini yang kita mau, banyak kita program, ya, hilangkan praktek ribawi, rentenir. Hilangkan. Memberi utang, memberi pinjaman. Karena kenapa tidak pakai ini? Karena utang itu orang susah. Namanya orang susah, jangan disusah lagi. Yang begini bukan cari keuntungan, harus cari pahala di sisi Allah. Dia harus transaksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini Pak, kalau bukan keimanan, saya katakan itu susah. Sampai ada orang mengatakan, masih adakah sekarang ini yang mau memberi pinjam tidak ada bunga, tidak ada lebihnya, tidak ada keuntungannya? Banyak orang Pak sekarang umat Islam tidak percaya lagi kalau ada. Lalu di mana ayat ini dipakai kalau begini? Seolah-olah kita halalkan itu pinjam-minjam, karena memang orang Makassar nakana bilang kamma memang kamman, kamma ngasih minta ustaz, tidak ada mi. Jadi seolah-olah itu membolehkan. Wa nauzubillahi min zalik. Ini tantangan kita, karena itu Bapak dan saya sekalian, saya mengajak kita ini, kita sekarang sudah alhamdulillah membuat program yang kita mau kokohkan, kuatkan. Sekarang kita sudah uang praktek 1.000 rupiah yang itu kita alhamdulillah kita tanam saham, sudah ada kurang lebih 60 juta. Kita pergilirkan pada jamaah, silakan pakai. Yang butuh banyak, saya mohon ini solusi. Jamaah yang memang butuh, tolong jangan pergi di pinjaman online itu. Lari saja ke kami, nanti dilayani sama peduli umat dengan syarat dan ketentuan tentunya berlaku. Belum dibuka untuk luar, baru untuk jamaah ini. Kenapa? Karena data-data harus kuat. Karena sudah banyak terjadi Pak, maaf, termasuk di sini di jamaahnya, maaf Pak Ustaz Selim, di jamaah masjid ini takmiru, di sini pernah pinjam, belum pindah bayar sampai hari ini. Untung tidak ada joran kapan di sini. Ya, saya kasih tahu memang makin rajin sekali dulu sholat waktu sebelum pinjam. Sekarang sudah pinjam, tidak pernah bisa lihat. Ada di situ, biasa lewat-lewat. Ini memang Pak, karena memang kalau sudah masuk di wilayah utang piutang, ternyata seleksi ketat keimanan seseorang. Kalau ibadah Pak, akidah masih ini, tapi begitu praktek, ayo banyak. Saya sudah tapak main ini Pak, karena 2-3 tahun ini saya sudah tes. Sebagian bahkan ada sudah tingkat tinggi belajar, masih terjerat, tidak lulus utang piutang, tidak lulus. Jadi memang perkara muamalat ini perkara tes keimanan. Kalau masih puasa Senin Kamis Pak, masih lolos. Begitu masuk salat tahajud,
masih begitu masuk di utang piutang, pinjam meminjam, tidak lolos. Nah, Pak Gifari itu tahu itu. Pak Gifari lihat-lihat memang sebentar. Jangan menunda membayar utang. Ya, jangan menunda membayar utang ini yang masuk di pinjaman orang lain. Jangan tunda. Sengaja menunda ini matlul ghani zulmun. Orang yang cukup bisa membayar sengaja nak tunda, nak bilang bagus ci Pak Ustaz, tidak sekek, tidak nak datangkan je polisi, tidak nak cabut ci motor, tidak nak cabut ini. Nah, ini yang begini zulmun, kezaliman. Ya, menunda membayar dilakukan orang mampu itu kezaliman, dosa. Kalau ini 1 bulan ditunda, 1 bulan berdosa. Saya pernah tes orang rajin pengajian. Kenapa tidak datang? Oh, Ustaz, utang na bedeng. Terus saya kira sudah dapat uang. Nalikan sengguan, nak ke tempat lain. Saya bilang, celaka memang tongkong. Sudah waktunya kau bayar utang, kau lagi pergi alihkan ke yang lain. Itu godaan setan itu, Pak besar itu. Ya? Jadi ini khusus yang suka meminjam ini. Tapi yang memberi pinjaman memberikan kelonggaran. Saya baca nih, coba kita, insyaallah. Masih tadi sama itu. Ini berita gembira. Memaafkan saja. Memaafkan. Bahkan kalau ada orang Pak meminjam, nana tundai pembayaran tak, maka jalan deposito pahala tak tiap hari. Tiap hari pahala tak jalan terus. Kalau itu jalan sampai hari kiamat Pak, maka bisa jadi pahala tak melimpah. Itu karena pinjaman tak tidak dibayar sama orang. Jadi bagus dong ini kalau ada utang tak tidak dibayar orang, bagus. Tapi jangan yang banyak-banyak yang sedikit. Coba bayangkan kalau paci-paci atau mau dipakai, nah kabur ke orangnya. Wa nauzubillahi min zalik. Wa in kana zu usra, kalau ada kesulitan sama kita, keluarga kita, saudara kita, ya fa naziratun ila maisara. Ya, beri kelonggaran. Beri kelonggaran. Dan ini kesempatan Pak pahala ini.